kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan pada pertemuan yang ketiga ya. Dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan saya akan ngambil absen dulu. Igof coba reminder teman-temannya yang belum masuk ya. Igof ada teman-teman? Igofnya ada? Oke, kita akan ambil absen. Nabila? Ada Pak. Ayu? Ayu? Safa? Hadir Pak. Ufi? Ufi? Nabila? Hadir Pak. Winda? Hadir Pak. Hipa? Hadir Pak. Safety? Safety Hadir. ada? Hadir Adel? Pak. Adelia? Adelia ada? Nggak ada ya? Rizky? Hadir, Pak. Tia? Tia ada? Hadir Pak. Ninit? Hadir Pak. Redita? Hadir Pak. Farhana? Hadir Pak. Shiva? Hadir Pak. Ataya? Hadir Pak Atiyah. Vinka? Hadir Pak Vinka. Yasinta? Hadir Pak. Nazifa? Hadir Pak. Abir? Hadir Pak. Gina? Hadir Pak. Gina ada Gina? Hadir Pak. Asrofi? Hadir, Pak. Fania? Hadir Pak. Ilma? Hadir Pak. Devi? Devi ada Devi? Salza? Salza hadir Pak. Farisa? Hadir Pak. Mabruroh? Hadir Pak. Kodir? Kodir? Nggak ada nih Kodir. Anissa Ulfa? Anissa Ulfa? Halo Anissa Ulfa. Tadi katanya ada ya, cuman lagi di luar ya. Aziz? Aziz? Laras? Laras ada teman-teman? Hadir Pak Laras. Gilang? Hadir, Pak. Igof? Hadir. Zia? Zia hadir Pak. Fajar? Fajar? Nggak ada nih Fajar. Pak itu Aziz hadir, dia mic-nya nggak bisa. Yang mana? Muhammad Aziz Al-Hakim. Aziz? Oh, oke. Fajar ada? Nggak ada ya? Oke, teman-teman. Pak maaf Adelia hadir Pak. Bentar. Sebentar ya, sebentar. Oke, sorry. Bentar.
Oke, saya ulang lagi nih. Ayu ada? Ayu, Hadir, Pak. Ufi, Hadir, Pak. Adel, Adel hadir, hadir, hadir. Devi, Devi, Kodir, Fajar. Oke, kita tunggu sampai start jam 8.20, 2 menit lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita mau mengecek tugas apakah sudah di-upload semua. Deadline-nya hari ini ya. Sudah ngupload semua, teman-teman? Sudah, Pak. Pak. Kita lihat ya, siapa yang belum ya. Kita jumlahnya 36, yang submit 33. Ada 3 orang lagi, kita lihat ya. Ayu Soraya belum ya. Ini ada yang... Oh, kita hari ini ya, hari ini jam 12 ya. Ayo segera nanti, hari ini saya tunggu. Rizky Ramdoni belum? Sudah Pak, saya tinggal upload doang Pak. Maaf Pak. Tada, Oke. saya upload. Iya, Pak. Saya juga tinggal upload doang, Pak. Ini ada Anissa Ulfa. Segera ya teman-teman. Ini kalau merah artinya telat ya, harusnya jam 12 malam tadi. Oke, saya kasih kesempatan sampai hari ini ya. Biasanya saya nilainya hari Sabtu atau Minggu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Orangnya sudah ada atau belum? Udah pada makan semua teman-teman? Udah sarapan? Belum, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah yang sudah. Yang belum silahkan makan, tapi dengarkan saya ketika menjelaskan ya. Oke, waktu sudah menunjukkan 8.20. Saya tanya lagi, Devi ada? Devi nggak ada ya, fix ya. Nur Muhammad Abdul Qadir ada? Nggak ada ya, fix ya. Saya juga tunggu pagi nggak ada, setengah jam sebelum kuliah juga nggak ada. Fajar nggak ada. Oke, kita save ya teman-teman. Oke, nggak bisa lagi nih dirubah ya. Nggak bisa. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar ya tentang konsep pemanfaatan kredit, kartu kredit, pinjaman terencana, dan pajak. Nah, jadi Bapak, hari ini kita akan ya. Itu kita tadarus dulu apa gimana, Pak? Oh iya, terima kasih ya sudah mengingatkan. Oke, siapa kemarin yang dipilih? Kemarin yang dipilih Igov siapa? Saya beluman, Pak. Kan Oh kita iya. nggak jadi kemarin. Oh iya, kita mulai dari Igov dulu ya. Oke, silakan Igov. Ya Pak, Nisa Ulfa hadir ya Pak. Iya, iya udah. Silakan Igov. Oh, surat apa, Pak? Ya, Dari terserah. ada aja. Boleh, terserah kamu aja. Silakan. Sebentar, Pak. Mm-mm. Kamu belum cari dulu suratnya Igov? Harusnya dicari dulu
biar kita nggak kehabisan waktu nih. Udah kok nih Pak, dari awal aja. 2 Dari sampai 3 tujuh. ayat aja, jangan banyak-banyak juga. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya Pak, Ya, apa artinya itu? Maknanya apa yang bisa kita ambil bersama teman-teman? Igof. mau dibacain artinya juga. Ya, kan instruksinya kemarin, silakan bacakan ayatnya, artinya, lalu maknanya apa. Singkat padat aja ya. Oke. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk di mana dari Al-Quran ini menyuruhkan kita untuk melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki, dan melakukan kebaikan. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Ya gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Igof. Silakan kamu tunjuk minggu depan siapa yang bisa tampil. Sesuai absen aja Pak. Saya terserah aja. Silakan kamu tunjuk aja, kalau lihat absen mah kelamaan kita. Silakan. Atiyah aja Atiyah. Siapa? Atiyah. Atiyah. Oke. Atiyah mana Atiyah? Saya, Pak. Oke, silakan dipersiapkan ya Atiyah. Jadi jangan dicari-cari dulu. Jadi udah disiapin ya. Baik, Pak. Oke. Baik teman-teman, demikianlah pembacaan Al-Quran dari teman kita ya. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita, pertemuan ketiga ya terkait masalah kredit ya, masalah kartu kredit, pinjaman dan pajak. Nah, gitu ya. Nah, Pak izin Pak. oh ya, siapa? Apa sih namanya? Saya nggak bisa upload itu Pak. Katanya waktunya habis. Oh, waktunya habis. Iya. Yang habis coba kirim ke saya aja langsung ya. Rizky Ramdhani ya? Iya Pak, via WA Ya. Pak. Kamu japri aja langsung. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, pokok pembahasan kita nanti kita akan memahami bagaimana mengelola likuiditas, mengerti tentang pajak itu, dan manajemen kredit. Nah, karena kita mata kuliahnya perencanaan kredit, perencanaan keuangan, nah maka kita akan mengelola ya. Kurang lebih kita akan membahas secara umum apa sih itu kredit, kartu kredit, dan pajak. Dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini definisi dari kartu kredit. Kredit ya. Definisi dari kredit. Nah,
Kalau berbicara tentang kredit ya, kita sehari-hari udah tahu ya teman-teman ya. Mulai dari kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak pernah terlepas dari namanya kredit. Nah, kalau zaman sekarang itu kredit itu udah menjadi sesuatu yang biasa saja bagi sebagian orang, ya. Misalnya kalian pengen beli pakaian, nah kalian tidak punya duit, nah kalian gunakan aplikasi Shopee, lalu kalian ambil apa? Ambil Shopee Pay Later, Pak. ya, ambil Shopee Pay Later. Misalnya kalian mau pergi kemana? Mau pergi ke Bali. Nanti kalian download Traveloka, tinggal ngajuin Pay Later juga, ya kan? Nah, Pay Later yang terdapat di Traveloka, yang di Shopee, itu kan disebut dengan kredit, ya. Kita kredit juga ya, kita berutang. Nah, nanti ada beberapa bunga yang akan kita bayar. Nah, saya dulu pernah coba pakai Pay Later yang di Akulaku. Wah, itu ternyata bunganya gede banget teman-teman. Nah, akhirnya saya nggak pakai lagi karena nggak berminat. Nah, waktu itu memang terpaksa ya. Nah, jadi mau tidak mau harus ya dibeli gitu ya. Nah, kalau secara definisi teman-teman ini ya, kredit itu berasal dari kata Yunani teman-teman ya, credere ya, yang berarti kepercayaan. Nah, kalau bahasa Latinnya adalah creditum, yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Nah, artinya sesuatu yang membuat kita percaya, ya itu kredit gitu ya, unsur kepercayaan. Nah, kalau menurut undang-undang ya tahun 1998, nah ini undang-undangnya udah cukup lama ya. Katanya kredit itu adalah ya ini intinya adalah kita melunasi utang ya jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi ada pinjaman ya dalam bentuk uangkah atau dalam bentuk barang yang nantinya kita wajib melunasi. Nah, tetapi kita melunasi bukan berarti kita tidak ada yang perlu kita yang tidak perlu kita korbankan. Tentu yang kita korbankan adalah kita membayar uang lebih ya. Yang uang lebih itu biasanya ada pemberian bunga. Jadi kita ngasih bunga kepada pemberi pinjaman tersebut. Nah, kalau menurut para ahli nih, nah ini ahli Indonesia ya yang mengatakan kredit dan kepercayaan atau trust itu ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan. Nah, suatu pemberian pinjaman yang diperlukan adanya kepercayaan karena kepercayaan itu sangat mahal harganya. Jadi ketika kita bermain kredit ya unsurnya adalah unsur kepercayaan. Nah, sampai di sini mau tanyakan dulu nggak? Atau kita lanjut dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, kredit itu adalah penyerahan barang maupun uang dengan berdasarkan perjanjian ya, kesepakatan antara debitur dengan kreditur di mana peminjam wajib untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bukan telat ya, sorry ya. Yang telah ditentukan. Nah, ini sorry nih, telah ditentukan. Nah, ini ya kesimpulan dari kredit itu. Nah, di samping kita memahami definisi kredit, teman-teman, ya, kita juga tahu ya, kredit itu harus dikelola, ya. Nah, bahasa lain dikelola itu adalah manajemen, teman-teman ya. Ya. Manajemen ya, kadang-kadang kita kenal ada jurusan apa? Jurusan manajemen. Nah, jurusan manajemen itu adalah jurusan mengelola, ya. Mengelola apa? Nah, nanti ada mengelola pemasaran, ada mengelola keuangan, mengelola SDM, mengelola operasional. Nah, kalau saya basicnya kan manajemen ya, tapi konsentrasinya keuangan. Artinya saya mengelola manajemen keuangan ya. Nah, begitu juga untuk kredit. Nah, kredit ini harus dikelola, teman-teman.
Nah, ada manajemennya, manajemen kredit. Nah, kalau secara definisi, manajemen kredit itu ini ya, proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, ya, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit macet. Nah, jadi itu ya, sampai kalau ada masalah pun ya, masalah kredit macet itu pun ada pengelolaannya, ada penanganannya ya. Oke, tujuan kredit apa sih Pak? Nah, ini tujuan kredit ya. Tujuan kredit itu pertama, kita mencari keuntungan ya melalui bunga dan biaya administrasi. Udah jelas ya teman-teman, ada bunga dan biaya administrasi dan itu dikenakan kepada siapa? Dikenakan kepada peminjam. Nah, lalu membantu usaha nasabah dalam menambah modal. Nah, biasanya nih orang tua kita kalau mau buka usaha tidak ada duit ya, duitnya kurang. Nah, maka orang tua kita biasanya ngajuin duit, ngajuin kredit ke bank. Tujuannya adalah untuk menambah modal. Nah, lalu membantu pemerintah. Nah, artinya teman-teman ya, semakin banyak kredit yang dipinjam itu akan meningkatkan berbagai sektor ya. Jadi secara tidak langsung itu perekonomian kita akan terbantu ya. Walaupun di balik kredit itu adalah utang, tetapi di balik utang itu kita dapat meningkatkan perekonomian dari individu tersebut. Betul tidak? Betul tidak, teman-teman? Ada orang tuanya yang pedagang tidak di sini? Ayo, saya pengen dengar nih. Ada orang tuanya pedagang nggak di sini? Ada yang pedagang orang tuanya? Saya pengen tahu, ada pedagang nggak? Pedagang apa, Pak? Ya, pokoknya pedagang. Pedagang apa aja? Siapa? Nabila. Dua Nabilanya sih, Pak. Sama Ibu Nabila. Oke, Nabila tumben kamu nggak on cam sekarang? Ada apa? Nabila lagi siap-siap, Bapak. Mau berangkat kerja, maaf ya, Pak. Oke, baik. Silakan lanjutkan. Ada yang bisa nggak? Orang tuanya pedagang siapa di sini? Atau jangan-jangan orang tuanya pada PNS semua ya? Atau pegawai BUMN? Nggak ada yang pedagang di sini? Ada, Pak. Ah, iya. Safety Inless, silakan. Orang tuanya jualan apa? Jualan masakan Padang. Oke, masakan Padang, rumah makan Padang. Nah, orang tuanya, kalau orang Padang ya jarang ya minjem duit bang ya. Kamu orang Padang ya? Iya, Pak. Nah, tapi kira-kira mak kamu kalau ketika mendirikan dulu untuk nambah modal biasanya minjam kredit nggak? Minjam duit di bank nggak? Iya, Pak. Ya, minjam duit di bank kan tujuannya buat apa? Buat biar kayak usahanya biar lebih dikembangin lagi. Nah, jadi ya itu teman-teman ya, secara umum orang meminjam kredit itu bukan berarti untuk senang-senang ya, tetapi tujuannya untuk meningkatkan sektor usaha mereka. Nah, dengan adanya kredit itu akan mempermudah. Nah, walaupun kalau secara di Islam ya nggak boleh, tetapi ya begitulah ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, fungsi kredit. Nah, fungsi kredit itu apa aja? Pertama, dia dapat meningkatkan daya guna. Ya, meningkatkan daya guna uang. Maksudnya itu adalah uang ya. Pihak bank kalau duitnya itu hanya tersimpan di bank, itu duitnya tidak akan berjalan ya, teman-teman. Tidak akan ada perkembangan duit. Nah, makanya bank itu jor-joran untuk memberikan kredit. Tujuannya supaya dari duit 5.000 menjadi 10.000, dari duit 10 juta menjadi 20 juta. Jadi itu tujuannya. Kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Nah, dengan adanya duit yang sering dipinjam, itu peredaran uang di pasaran akan semakin banyak ya. Meningkatkan daya guna barang. Nah, dengannya ada duit yang dipinjam ya, orang-orang dapat membeli barang yang tujuannya ya barangnya juga laku dan itu tentu menjalankan perekonomian juga. Meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi ya pasti ya kalau misalnya dengan adanya kredit ya ekonomi orang akan berjalan. Yang tidak punya duit bisa mengembangkan usaha. Meningkatkan kegairahan berusaha, nah pasti ya, meningkatkan pemerataan pendapatan, ya ini pasti teman-teman ya. Kalaupun misalnya kita nggak punya duit, kita nggak punya duit tapi kita pengen buka usaha, kita bisa pinjam ke bank ya, sehingga pemerataan itu bisa tercapai di masyarakat kita. Lalu meningkatkan hubungan internasional. Nah, ini jelas ya, meningkatkan hubungan internasional ini ya itu dilakukan oleh negara kita ya. Indonesia itu berhutang sama siapa, teman-teman? Indonesia itu berhutang sama siapa? Cina, Bank Pak. Dunia. Sama siapa? Cina. Banyak, Pak. Bersama Bank Dunia, Pak. ya Bank Dunia, World Bank ya. Nah, itu hutang kita itu udah semakin banyak, teman-teman ya. Nah, kalau berdasarkan beritanya ya, itu ketika di era Soeharto itu udah banyak ya jojoran pemerintah Soeharto meminjam duit untuk pembangunan di Indonesia. Nah, lalu di era Pak SBY itu utangnya udah mulai diangsur ya, mulai diangsur. Tetapi pada era Jokowi itu utangnya udah makin banyak lagi, meningkat lagi. Jadi kira-kira nih di sisi kemudahan hutang itu juga ada ininya ya, ada mudaratnya gitu. Jadi kalau menurut kalian bagusnya Indonesia bagaimana teman-teman? Apakah tetap melanjutkan pinjaman hutangnya atau tidak? Atau dihentikan dulu? Ada yang bisa yang berpendapat teman-teman? Halo? Diberhentikan ya, Pak. Dihentikan. Kalau dihentikan bagaimana cara pembangunan tol katanya tol sana sama LRT itu gimana Igor jadinya? Ya manfaatin aja sumber daya alam yang ada, Mm-mm. wisata-wisata yang ada, Mm-mm. lebih ke arah itu sih. Mm-mm. Oke, Ada kalau itu pendapat Igor. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Ada pendapat lain teman-teman? Gimana, Nah, Pak, pertanyaannya, Pak? ya pertanyaannya itu Indonesia itu kan ketika era Jokowi hutangnya sudah semakin banyak, ya sudah semakin banyak meningkat ya dibandingkan waktu era SBY. Nah kira-kira ya apa yang dilakukan pemerintah itu sudah selayaknya dilakukan atau menurut kalian ya mending pemerintah itu nggak usah lanjutin utangnya lagi gitu? Apa? Gimana menurut kamu? Siapa tadi? Gimana menurut Kodir? Silakan. Kalau menurut saya, Pak, sebaiknya jangan dilakukan. Karena kan pemerintah itu meminjam uangnya itu bukan buat sebuah kebutuhan yang urgensi gitu, Pak. Bukan sebuah kebutuhan yang seharusnya dipinjam gitu, yang memaksa. Hanya sebuah kebutuhan berdasarkan pembangunan. Dan pembangunan itu ketika tidak dijalankan itu kita tidak akan kesulitan dalam menjalani hidup, tidak akan merubah proses kehidupan lah intinya. Jadi sebaiknya jangan dipinjam dulu karena sekarang aja Indonesia kan dalam segi ekonominya itu lagi sulit, Pak. Kayak gitu aja mungkin. Oke. Dan lebih fokus bayar hutang-hutang sebelum-sebelumnya aja. Karena kan bunga kita Indonesia itu kalau saya baca beritanya gitu
di tahun ini Indonesia hanya mampu membayar hutangnya, sedangkan Bapak Jokowi selalu berbicara di pidatonya Indonesia itu sedang baik-baik saja. Kita punya tabungan sangat banyak, tapi kita tidak bisa membayar hutang-hutang kita. Apakah itu hanya menenangkan kita sebagai rakyat? Jadi orasi. Pak, Oke. Ya, kenapa? enggak Pak. Oke. Saya minta maaf jadi panjang. Oh, nggak apa-apa. Saya lebih bagus seperti itu daripada diam-diam gitu ya. Ya, jadi terima kasih Kodir sudah melengkapinya. Betul ya teman-teman ya, kita tidak tahu ya apa maksud tersembunyi dari pemerintah kita sehingga melakukan pinjaman yang sangat banyak ya. Ya betul, pembangunan luar biasa dilakukan, jalan tol di Sumatera, di Kalimantan itu sudah dilakukan. Tetapi apakah itu sesuatu yang urgent? Ya kita tidak tahu. Mungkin akan ada analisis yang mendalam. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam pemberian kredit itu teman-teman, kita harus paham bahwa ada istilah 5C ya. Ada istilah 5C. Nah, pertama itu ada karakter ya. Kalau karakter ini maksudnya pihak bank ya memberikan kredit kepada nasabah ya, calon nasabah kalau dia memiliki karakter-karakter yang menurut pemberi bank ya itu layak diberi pinjaman atau tidak. Misal dia memiliki sikap yang sopan misalnya ya, atau dia memiliki sikap yang bertanggung jawab. Nah, itu karakter. Lalu ada capacity ya. Capacity ini pihak bank ya juga melihat ya apakah pemberi kredit calon pemberi kredit ini nantinya mampu nggak membayar utangnya ya. Takutnya ketika diberi pinjaman nggak ini ya, nggak sanggup membayar. Lalu ada kapital. Nah, kapital ini adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur. Maksudnya di sini adalah apakah calon debitur itu dia punya dana enggak? Paling tidak punya simpanan tidak ya sebagai penjamin. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas? Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi. Ada kolateral. Nah, kolateral itu adalah ya, apakah si calon peminjam ini ada jaminan enggak ya? Ada jaminan enggak ya? Kalau PNS biasanya yang dijaminkan apa, teman-teman? Kalau mau pinjam duit yang dijaminkan apa? Sertifikat PNS-nya. Nah, sertifikat PNS-nya. Kalau pengusaha yang dijaminkan apa? Nggak tahu, Pak. Kalau pengusaha ya mungkin bisa jadi rumah gedongannya, rumah besarnya, atau bisa jadi tanahnya, atau bisa jadi mobilnya. Apa tadi? Siapa lagi? Kenapa? Apa Kodir? Kamu ngomong apa tadi Kodir? Ya, seperti itu ya. Nanti ada condition of economy ya. Ketika memberikan kredit, si pemberi kredit itu juga lihat juga ya kondisi perekonomian di situ ya, secara umum ya. Oh, negara ini Indonesia sekarang lagi bergejolak nih ya, lagi ada perperangan ya antara negara lain. Amit-amit ya, jangan ya, gitu ya. Oh, ternyata nggak bisa dipinjamin ya. Atau oh negara ini terjadi konflik suku dan budaya seperti di Papua gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Takutnya nanti akan mempengaruhi perekonomian di sana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada ya? Sebentar ya, saya mau izin ke toilet ya.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari kredit ya. Kalau ketika kita minjam kredit ada unsur-unsurnya ya. Nah, pasti kita akan mengetahui kejelasan masalah jangka waktu. Jangka waktunya itu jelas. Berapa lama sih kita mau minjam duit? Ya, misalnya 1 tahun, 2 tahun itu wajib dilunasin. Lalu ada kesepakatan dua pihak ya. Tidak ada unsur satu tahu, satu nggak ada. Lalu ada unsur kepercayaan ya. Kepercayaan itu penting banget teman-teman ya. Kalau tidak ada kepercayaan itu akan susah ya. Contohnya saja ya, teman-teman ada nggak keluarganya yang kerja di ini, kita contoh real dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Ada nggak keluarganya yang kerja di Tanah Abang? Ada nggak? Ada, Pak. Ya coba gimana kalau keluarga Nabila itu gimana? Apa ya kalau disebutnya? Anaknya dari kakaknya ibu, dia kerja terus kerjanya di ini di tempat perawatan bayi gitu, Pak. Ya, dia punya sendiri barang atau dia dipinjamin orang lain? Enggak, Bapak, dia kerja di orang. Di sana tuh kebanyakan yang punya tuh orang Cina. Oke. Nah, ketika dia jualan kayak gitu kan orang Cinanya mungkin, ya saya nggak tahu ya budaya kerja orang Cina gimana. Apakah orangnya di situ atau enggak? Ngelihat juga enggak? Kalau orang Cina kata dia tuh kerjanya kebanyakan ngomel-ngomelnya, tapi ngomel-ngomel tuh pakai bahasa Cina gitu kata dia. Oh gitu, artinya dia nggak memberikan kepercayaan ya. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi gini teman-teman, saya itu di Tanah Abang itu kan rata-rata orang Padang semua ya. Iya nggak ya? Yang dari jualan pakaian itu orang Padang semua. Saya punya teman ya, teman SMP saya, dia itu udah merantau ke Jakarta sejak dia tamat SMA. Tapi ceritanya dia teman SMP saya ya. Nah, di Jakarta dia bekerja di toko pemilik orang Padang ya. Bosnya orang Padang. Nah, lalu bosnya ya, karena ada unsur ingin membantu si anak ini ya, teman saya ini, dia pinjamin nih ya. Dia pinjamin dia punya tokonya banyak ya, banyak tokonya banyak. Dia kasih amanah, ini saya kasih toko saya 1, silakan kamu kelola ya, silakan dikelola. Ya udah dikelola karena unsur kepercayaan tadi. Jadi dia percaya, oh ini anak ternyata ada potensi. Ya, jadi ya kalian lihat aja ya teman-teman, itu yang jualan-jualan itu kan banyak anak-anak muda ya. Ya enggak, anak-anak muda ya. Itu bukan dia pemiliknya, tetapi mereka diberi kepercayaan untuk menjaga. Nah, kalau misalnya udah percaya, nanti dikasih modal. Nah, begitu juga teman-teman, ya. Kalau kita berbicara masalah kredit. Nah, di kredit itu harus ada unsur kepercayaan. Lalu nanti ada balas jasa, ya, lalu ada risiko. Ketika kita menggunakan kredit tentu banyak risikonya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis kredit ya. Kredit itu banyak jenisnya teman-teman ya. Kita dapat lihat dari segi kegunaan. Nah, definisi dapat teman-teman lihat sendiri ya. Dan kredit itu kalau dari kegunaannya ada 2 ya. Ada kredit investasi dan ada kredit modal kerja. Ini nanti teman-teman tinggal baca saja, sudah ada saya upload di Olu ya, di Olu kita. Lalu kredit itu bisa dilihat dari tujuan ya. Ada kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Ini sorry ya, tipe ya, perdagangan ini, bukan perdagangan ya, perdagangan ya. Lalu ada kredit dilihat dari sisi jangka pendek ya, ada jangka menengah dan jangka panjang. Nah, lalu ada dilihat dari jaminan ya. Ada kredit dengan jaminan dan ada tanpa jaminan. Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Yang kalau kredit dengan jaminan itu ya bisa jadi rumah, tanah, perusahaan,
itu bisa jadi jaminan. Kalau tanpa jaminan, biasanya apa teman-teman? Kredit tanpa jaminan itu apa sepertinya? Contohnya. Itu Apa? Shopee, SPay Later, dia kan Nah, betul ya. buka. Mm-mm. Ya, yang seperti yang Igo bilang itu betul ya teman-teman ya. Kayak Shopee, Aku Laku itu kan tanpa jaminan. Tetapi ada satu yang membuat kita nggak enaknya. Apa teman-teman? Halo? Hukum jeratnya, Pak. Apa? Hukum jerat. Hukum jerat ini maksudnya seperti apa ini? Hukum jerat itu seperti apa? Kodir? Halo Kodir, bertanggung jawab ya Kodir dengan apa yang sudah diucapkan. Itu maksudnya seperti apa Kodir? Saya lagi mikir, Pak, kalimatnya, Pak. Aduh. Ada lagi nggak? Kenapa kira-kira? Walaupun yang aplikasi yang saya sebutkan tadi tanpa jaminan, tetapi ada yang membuat kita nggak enaknya. Jadi numpuk, Kak, bunganya. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Utangnya jadi numpuk juga kalau belum dibayar-bayar. Ya, utangnya menumpuk itu pasti. Apalagi? Ya Sinta tadi katanya udah tadi kayak mau on cam nih, mau ngomong nih. Enggak, Pak. Oke. Yang paling penting itu teman-teman adalah ya, yang nggak tahan kita itu adalah belum genap utang kita, belum waktu jatuh tempo, tetapi kita sudah di teror, ya. Kita sudah diteror. Ya, silakan bayar hutangnya menggunakan kata-kata kasar teman-teman ya, menggunakan kata kasar yang menyakitkan hati seolah-olah kita nggak bayar tepat waktu. Itu yang paling nggak enaknya. Pertama. Kedua adalah bunganya lebih besar teman-teman ya, yang kayak gitu tuh bunganya lebih gede. Ketiga, kita yang bukan peminjam kadangkala kita menjadi teman kita mencari orang sebagai rekan yang kalau misalnya ada masalah. Pernah nggak? Ada nggak? Misalnya Nabila yang minjam nih, Nabila Amalia minjam duit ya. Lalu Nabila udah masukin KTP dan lain sebagainya ya, data-data. Lalu dia minta data data kalau ada orang yang urgent atau apa, ngubungin siapa? Ya nama kita dimasukin. Misalnya nama Nazifa. Nanti kita ya, Nazifa ini akan diteror terus nih. Ayo silakan bayar ini nih. Ya kita nggak tahu ya. Jadi kayak gitu ngerinya ya kalau pinjaman online. Bahkan gara-gara pinjaman online ada juga yang sampai bunuh diri. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, kayak gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada jenis-jenis kredit kalau kita lihat dari sektor usaha. Nah, kalau dari sektor usaha itu sebenarnya banyak ya. Ini ada beberapa yang saya buat ya. Teman-teman bisa cek aja di internet, banyak banget ya. Itu ada kredit pertanian ya, ada kredit peternakan, kredit industri ya, ada kredit pertambangan, kredit pendidikan. Nah, banyak ya. Nah, biasanya kalau di luar negeri itu mereka ada istilahnya kredit pendidikan ya. Saya baru tahu juga teman-teman ya. Di luar negeri itu ya, bagi warganya di mana ya saya lupa ya, bagi warga negaranya yang ingin melanjutkan kuliah atau sekolah, dia akan diberikan pinjaman oleh pemerintah mereka ya, akan diberikan pinjaman. Untuk apa? Supaya mereka dapat melanjutkan kuliah. Nah, nanti bayar kapan? Bayarnya setelah mereka sudah bekerja. Begitu. Kalau di luar negeri, kredit pendidikan itu ada dia. Sampai di sini ada mau tanyakan nggak? Saya izin minum ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas? Jelas di sini? Jelas, Pak. Saya kecepatan menjelaskan atau gimana? Enggak ya?
Nah, nanti kalau misalnya nggak ngerti, silakan ditanyakan aja teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi ini. Jaminan kredit ya, jaminan kredit. Nah, kalau berbicara jaminan kredit itu ya, kita akan melihat ya, apa sih barang-barang yang menjadi pusat perhatian dari seorang dari bank ya. Nah, biasanya itu adalah barang-barang, jaminan dengan barang-barang atau jaminan dengan surat berharga. Tujuannya apa sih Pak? Ya, kenapa sih si pihak bank itu harus membuat kita menderita gitu ya? Melonya kayak gitu ya, lebaynya kayak gitu. Nah, bukan bikin menderita teman-teman ya. Mereka itu dia nggak mau rugi kalau misalnya nggak ada jaminan ya. Makanya fungsi jaminan kredit itu adalah untuk melindungi bank dari kerugian ya. Kalau nggak ada jaminan, nanti kalian lari dengan duit 100 juta, kan repot mereka. Ya enggak? Makanya ada jaminan. Lalu untuk melindungi bank dari nasabah nakal. Nah, nasabah nakal ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, lari lah, nggak mau bayar lah, banyak alasan gitu kan. Nanti teman-teman kan jurusnya perbankan syariah. Kalau misalnya udah selesai kuliah, kerja di BSI, di bagian kredit, nah itu bagian yang tugas kalian kerjain ya ini gitu. Mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utang nasabah, mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila tidak dilunasi. Nah, jadi jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini jaminan-jaminan yang biasa terjadi ya. Ada jaminan orang atau perusahaan ya, ada jaminan usaha asuransi. Jaminannya ya bisa seperti ini ya. Gedung, rumah, motor kan. Tuh. Nah, lalu sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, yang belum mengerti ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut pembahasan tentang kartu kredit. Ya, teman-teman di sini siapa yang punya kartu kredit? Siapa yang punya kartu kredit? Ayo, jujur aja. Ayo teman-teman, jujur. Siapa yang punya kartu kredit di sini? Ada yang punya kartu kredit? Atia, kamu punya kartu kredit? Sempat Hmm? punya. Nggak punya. Siapa yang punya? Winda, Anggelia Pinkan, kamu punya kartu kredit? Nggak punya, Pak. Saya cuma punya kartu ATM biasa aja sih. Itu juga nggak ada saldonya. Oke, ya nggak ada ya. Artinya anak-anak di sini baik-baik semua ya. Ya, jangan ya teman-teman ya. Jangan gunakan kartu kredit kalau tidak urgent ya. Nggak usah sih, kalau menurut saya nggak usah ya. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kenapa Pak? Ya kita jelaskan sekarang ya. Jadi kartu kredit pembahasan kita. Nah, berbicara tentang kartu kredit ya teman-teman, ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya seperti ini nih, yang kita lihat ini ya. Ya, ini banyak ya dasar hukumnya dari tahun 2012 ya, 2009 ya. Yang intinya adalah kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, secara definisi ini dia ya, kartu kredit ya. Nah, adalah pembayaran atas kewajiban, transaksi pembelanjaan, penarikan tunai, penerbit, pemegang kartu berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card atau dengan pembayaran secara angsuran. Nah, ini definisi kartu kredit. Nah, apakah Anda membutuhkan kartu kredit? Nah, ini pertanyaan saya tadi ya. Kita lihat apakah kita ini butuh kartu kredit atau kagak ya. Jangan ikut gara-gara ikut gengsion, beli-beli apa gitu ya, main gesek-gesek aja ya. Nonton gesek, nonton bioskop gesek, belanja pakaian di Zara gesek, semuanya digesek-gesek kan kartunya ya. Ya jadi bokek kita kan. Padahal itu bukan sesuatu yang penting ya. Nah,
Jadi ada alasan ya, kapan kita membutuhkan kartu kredit itu. Tapi kalau menurut saya jangan ya. Kalau bisa jangan. Cuman kan kita belajar ya, kita belajar. Nah, kapan? Pertama ya, kartu kredit ya itu adalah cara pembayaran yang memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi ya. Jadi dia itu adalah memudahkan kita ya. Namun demikian harus memperhatikan biaya dan risiko yang timbul dari penggunaannya. Nah, lalu penelitian membuktikan ya bahwa konsumen yang memiliki kecenderungan untuk berbelanja lebih banyak ketika menggunakan kartu kredit daripada ketika mereka menggunakan uang tunai. Betul nggak kira-kira menurut teman-teman? Betul nggak? Betul ya, kalau udah ada Betul. kartu tuh seolah-olah kita nggak ada beban ya, padahal itu bebannya luar biasa ya. Kita punya kartu, oh saya punya kartu nih, saya punya kartu satu. Yaudah, main gesek aja kan. Nah, seolah-olah itu nggak ada beban. Padahal ya, ketika kita punya kartu kredit, itu pengeluaran kita jadi lebih gede, lebih besar dibandingkan kita nggak punya. Nah, lanjut. Oleh karena itu, sebelum mengajukan aplikasi pembukaan kartu kredit, nah ini dia, pikirkan terlebih dahulu mengenai kebutuhan. Kita pikir dulu kebutuhan kita itu ya, dan bagaimana Anda akan membayar tagihan kartu kredit ya. Ya bagaimana membayarnya gitu, harus diperhatikan juga. Jangan menggunakan kartu kredit ya untuk melunasi utang Anda yang lain, Anda dapat terikat pada bunga dan biaya lainnya. Jadi maksudnya kayak gini, kita punya kartu kredit banyak ya. Nah, kita mau bayar kartu kreditnya satu, ya udah kita pinjam dari kartu kredit sebelumnya. Nah, nanti utang ini udah lanjut, udah kebayar, ya udah kita bayar lagi dengan kartu kredit lagi. Ya, jadi ini istilahnya ya, jadi rantai apa namanya? Benang merah gitu ya, yang nggak pernah putus gitu. Jadi itu jangan dilakukan. Apabila Anda terjebak dalam utang, ya sebaiknya Anda menemui konsultan keuangan atau memanfaatkan kredit tanpa bunga atau memiliki tingkat bunga yang rendah atau melunasi. Jadi kalau masih pengen juga ya menggunakan kartu kredit, ya wong coba cari ya kartu kredit yang bunganya kecil, ya yang bunganya kecil dan itu tidak menyulitkan kita. Kalau masih pengen juga gitu. Saya dulu pernah ada punya kartu kredit cuman ikut-ikut doang ya, bukan ikut-ikut doang. Dulu itu ada di kantor saya, dia datang ke kantor gitu ya, menawarkan kartu kredit. Tapi kami itu sebenarnya bukan cari itunya, kami cari dopres hadiahnya itu. Ya udah ikut-ikut aja. Akhirnya nggak pakai juga tuh kartu kreditnya. Gitu. Nah, ini selanjutnya teman-teman. Kartu kredit seperti apakah yang sesuai dengan kebutuhan? Nah, ini dia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Yang pasti bunganya yang harus dibayarkan itu ya, tingkat bunganya yang dibayarkan itu kecil. Jadi kalau kalian pengen juga pakai kartu kredit, ini yang kalian perhatikan. Bunganya kecil. Besaran biaya dan denda, kalau kita misal telat, dendanya nggak banyak, nggak tinggi. Jadi itu perlu diperhitungkan. Perhitungan minimum pembayaran tagihan setiap bulannya. Ya, kita hitung-hitung berapa sih pembayaran tagihan setiap bulannya. Apakah lebih banyak pinjaman dibandingkan bayar tagihannya gitu ya. Terakhir, fitur yang dimiliki oleh kartu kredit seperti fitur keamanan ya, adanya konfirmasi melalui SMS saat melakukan transaksi ya. Fitur kenyamanan dalam melakukan pembayaran misalnya memiliki metode pembayaran yang beragam dan fitur lainnya menguntungkan bagi konsumen. Jadi maksudnya gini ya. Ketika kita menggunakan kartu kredit ya kalau bisa ada yang menggunakan SMS notifikasi. Ya, tahu ya? SMS notifikasi gitu ya. Lalu ketika kita mau bayar, kita nggak terbatas dengan satu login, nggak satu sistem. Mungkin bisa jadi kalau kita mau bayar kredit, ya bisa jadi kita ada apa namanya, ada sistem lain yang bisa digunakan. Misalnya menggunakan apa namanya, Dana, link aja, apa lagi? Ya kayak gitulah ya yang sejenis yang kita intinya tidak terpatok dengan satu tempat pembayaran. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Bapak, saya mau tanya dong, Pak. Ya, silakan. Bapak, tadi kan misalkan rumah itu bisa jadi jaminan kredit itu ya, Pak. Nah, kalau seandainya kita gagal bayar pas udah jatuh tempo, terus nanti tuh rumah kan disita ya, Pak. Terus nanti bisa ditebus lagi nggak, Pak? Oke. Ada lagi, Nisa? Udah, Pak, itu aja. Oke, baik. Nah, ketika saya menjawab ini ya, ketika situasinya seperti itu ya Nisa ya, itu kita kembalikan kesepakatan lagi. Kesepakatan kita dengan pihak bank. Nah, kita kembalikan lagi. Kalau misalnya di awal kita minjam di bank, ada kesepakatan yang berbunyi ya, bahwasanya ketika rumah kita disita dan itu kita ada duitnya mau dibayar lunas ya. Nah, rumahnya silakan diambil lagi. Boleh misalnya. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya di peraturannya itu nggak ada seperti itu ya, yang tetapi lebih kepada yang membuat kita rugi, rumah kita nggak kembali. Nah, itu ya nggak bisa juga. Jadi kembali kepada kesepakatannya lagi, Anissa. Gitu. Jadi berarti sesuai perjanjian awal, Pak. ya, perjanjian awalnya kita harus tahu dulu gitu. Apa sih? Jadi makanya ketika kita minjem duit ya di bank, kita jangan asal tanda tangan kontrak, tanda tangan persetujuan aja. Kita baca tulisan sebanyak itu. Kalau kurang jelas kita tanya ya. Orang Indonesia itu kan malas baca ya. Ya, tingkat literasinya kan rendah banget ya, teman-teman ya. Ya, mau minjem duit udah senang banget, tapi nggak tahu di balik itu ya kalau terjadi yang tidak diinginkan. Makanya baca dan dibaca ya. Dokumen-dokumen penting itu dibaca supaya tidak merugikan kita. Begitu jawaban saya, Ulfa. Jadi tergantung kepada perjanjian awal kita dengan pihak bank seperti apa. Gitu. Gimana, Nisa? Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang lain, teman-teman? Misalnya saya mau nanya nih, Pak, gitu, kira-kira saya minjem duit bisa nggak Pak untuk biaya modal nikah saya gitu? Bisa nggak? Saya pengen nikah Pak, saya pengen nikah dengan Mbak Princess Pak, Princess Cinderella Pak, gitu kan. Saya mau nikahnya di gedung yang mewah, tapi saya nggak punya duit Pak, gitu ya. Bisa nggak saya pinjam duit di bank Pak? Bisa nggak kira-kira? Ada yang tanya bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ya, nggak bisa ya teman-teman, ya nggak bisa. Mana mau pihak bank minjam kalau tujuannya hanya untuk pesta pernikahan yang mewah, nggak akan diberi pinjaman. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Oh, Pak, berarti pihak bank itu kalau misalkan mau keluarin dana untuk pinjaman harus tahu tujuannya dulu, Pak. Ya, tujuannya harus jelas dulu, harus clear gitu ya. Kamu minjam bank untuk apa gitu ya? Ya. Oh, Pak, saya pengen mengembangkan usaha ini gitu. Oh, ya silakan. Kira-kira kamu nanti ada jaminan nggak kalau dia minta jaminan? Oh, saya punya jaminan. Oh ya silakan gitu. Gitu. Jadi kalau tujuan untuk kawin nggak akan ada setahu saya. Akan ada. Pak, kalau pakai kartu kredit bukannya dia bebas, Pak? Nah, kecuali kartu kredit. Kalau kartu kredit bisa jadi ya. Kalau kartu kredit kan kita nggak ada ini ya. Kita kan cuman main tarik-tarik aja kan. Cuman kan ada limitnya. Berapa limitnya dari kartu kredit? Setahu saya paling gede 3 juta bukannya ya? Atau ada yang paling gede lagi ya? Kalau kartu kredit platinum kali ya? Ya kan? Setahu saya kalau kredit platinum itu kartu kredit platinum itu kalau misalnya pendapatannya di atas 10 juta. Kalau pendapatannya 10 juta. Kalau pendapatannya masih 4 juta gitu ya itu pasti paling banyak dia diperbolehkan pinjam paling banyak 3 jutaan. Setahu saya seperti itu. Ya, kalau berbicara masalah pengen nikah menggunakan duit kartu kredit 3 juta yang ceritanya pengen nikah di gedung Mbak Cinderella kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kan? Gitu, Igov.
Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Pak, setahu saya kan ada ini Pak, pinjaman nikah Pak. Itu dari apa? Di luar bank Pak, tapi Oh, di luar bank. Artinya ya itu apa namanya? Program apa? Masuk koperasi atau masuk BPR? koperasi gitu Pak. Oh, masuk koperasi. Ya, Ya, tapi dalam koperasi apa? Mm-mm. dalam itu 60% Pak. Jadi minjem nikah nanti buat modalin, ntar keuntungan dari nikahnya itu balik lagi ke dia. Oh, Jadi iya. 60%. Mm-mm. Saya baru dengar nih. Itu apa nama koperasinya? Ya, saya lupa Pak. Itu berlaku hanya untuk di Jakarta aja atau di seluruh Indonesia juga ada? Ada Pak di rumah saya Pak. Di rumah saya kayak gitu. Oke, mungkin ya. Tapi saya kurang familiar ya. Mungkin programnya bukan program pemerintah kali ya, tetapi lebih kepada swasta kali ya. Iya Pak, mungkin. Mungkin seperti itu. Pak, Ada yang mau tanyakan nggak? kan saya tadi telat ya Pak untuk absen Pak. Itu gimana Pak? Aduh, kalau absen telat ya gimana ya Kodir? Ya kita kan maksimal 20. Saya kan juga nggak bisa rubah. Nah, jadi ya gini aja Kodir ya. Untuk kedepannya saya minta kamu lebih on time lagi ya. Kalau itu kan kita maksimal berapa ya? 3, nggak boleh ujian itu kan maksimal 75% ya. Ya, jadi kamu tinggal waktu 2 kali pertemuan lagi. Jadi 2 kali lagi jangan ambil lagi gitu. Artinya ya udah satu ini udah dianggap absen gitu. Apa Jadi saya ngulang kelas ini Pak selanjutnya Pak? Nggak bisa Pak. ulang selanjutnya gimana? Caranya kan nggak bisa. Maksudnya ngikut kelas selanjutnya Pak nggak bisa. Iya, absennya kan nggak bisa dirubah, kan udah by system. Gitu. Ya nggak Oke, apa-apa. Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi kan kamu masih ada tinggal absen kamu 2 kali pertemuan lagi yang nggak ini. Jadi manfaatkan, kan kita satu orang itu boleh tidak hadir kan 3 kan? Ya, 3 kali. Jadi kalau misalnya udah habis 1 ya tinggal 2. Jadi jangan dihabisin 2 itu. Gitu. Next time jangan kayak gitu lagi ya Kodir. Minimal kamu sudah ngabarin saya, Pak, saya telat karena ini Pak jaringan saya. Jadi saya tahu. Kan dari tadi tanya sama teman-teman ini. Kodir kata saya. Enggak ada yang ini. Ya. Begitu ya Kodir. Iya Pak, berarti saya keluar aja sekarang Pak ya? Ya terserah kamu kalau mau keluar. Oke Pak. Ya, tapi kalau inti saya mah ilmunya yang didapatkan, bukan masalah itunya. Lagian kan kamu masih ada jatah 2 kali lagi. Jadi ya nggak akan mempengaruhi ini juga. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara membayar kredit? Ya, nih caranya ya. Pertama, tips yang paling penting dalam melakukan pembayaran kredit adalah bayarlah tagihan Anda sebesar mungkin setiap bulannya secara tepat waktu. Artinya, kalau teman-teman pakai kartu kredit, ya bayar aja teman-teman semaksimalnya, sebesarnya. Kalau bisa mah dilunasin aja kalau ada duitnya. Kedua, ya, sebelumnya jagalah pengeluaran Anda sesuai dengan kemampuan uang Anda, ya, sehingga Anda dapat mengelola pembayaran tagihan kredit dengan baik. Pastikan limit kartu kredit Anda telah sesuai dengan kebutuhan Anda dan dapat dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya, apabila Anda memiliki satu kartu kredit, maka cara pembayaran yang dapat Anda lakukan adalah bayar terlebih dahulu kartu kredit yang dimiliki tingkat bunga paling tinggi, lalu baru lunasi tagihan dengan tingkat bunga yang kecil. Selanjutnya, usahakan untuk menggunakan salah satu kartu kredit apabila diperlukan. Jadi kalau bisa sih teman-teman ya, kalau masih juga pengen pakai kartu kredit, ya uang jangan banyak-banyak ya, kartu kredit satu aja cukup. Nah, kita lanjut lagi ya. Bagaimana sih cara cerdas kita menggunakan kartu kredit? Ya. Nah, pertama itu teman-teman pantaulah pengeluaran. Ya, kita pantau nih, kita lihat kira-kira perlu nggak ya kita beli barang ini ya, kita cross check dulu ya, lalu bayarlah kartu kredit Anda tepat waktu ya. Kalau wong punya duit ya udah punya duit ya bayar aja teman-teman ya, jangan ditunggu-tunggu gitu ya.
jangan ditunggu ada bunganya dulu, ya kesian kitanya. Lanjutnya, maksimalkan pembayaran Anda. Ya, jadi ketika punya pembayaran, jangan ambil bayar minimum, tapi ambillah pembayaran yang maksimal. Tentukan batas pagu kartu kredit yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau misalnya kita gajinya 3 juta, nggak mungkin kan kita ngambil kartu kreditnya 4 juta, ya ambil aja 1 juta atau 500.000. Ya, sesuaikanlah dengan kemampuannya kita. Lalu, jangan menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nah, jangan untuk beli ini ya, jangan untuk beli sembako ya, jangan untuk beli minyak goreng, jangan untuk beli cabe, tapi jangan untuk itu, bukan itu. Itu kartu kredit nggak ada gunanya untuk itu. Tetapi gunakan untuk sesuatu yang urgent. Nah, selanjutnya periksalah selalu tagihan kartu kredit Anda. Nah, ketika kita punya kartu kredit, jangan lupa kartu kredit itu harus dibayar. Nah, terakhir, tutup kartu kredit Anda secara benar ya. Kalau misalnya teman-teman nggak berminat lagi pakai kartu kredit, ya sampaikan aja, telepon orangnya, saya nggak mau lanjutkan lagi, ya udah selesai gitu. Nah, lalu teman-teman, perhitungan bunga kredit. Jadi ini ada perhitungan bunga kredit ya, setiap bulan yang harus dilakukan ya. Bagaimana perhitungan bunga kreditnya Pak ya? Ada 2 ya, ada flat rate dan ada sliding rate ya. Nah, ada juga floating rate. Nah, contohnya seperti apa Pak? Ini contohnya ya. Nanti soal UTS kita ada juga hitungan beberapa ya. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 20 Maret 2006 ya, Datuk Maringgi mendapat persetujuan pinjaman investasi senilai 12 juta ya untuk jangka waktu 6 bulan. Bunga yang dibebankan sebesar 15%. Nah, hitunglah cicilan setiap bulannya jika dihitung dengan metode flat dan sliding rate. Nah, cara hitungnya bagaimana, Pak? Nah, nih. Ini cara hitungannya. Jadi tinggal kita masukin aja. Rumusnya adalah cicilan pokok dibagi pinjaman pokok, cicilan pokok sama dengan pinjaman pokok dibagi bulan selama pinjaman. Nah, ini cicilan bunganya ya, dapat 2.150.000. Cicilan kalau menggunakan flat rate. Nih, kalau menggunakan flat rate. Lalu kalau menggunakan sliding rate itu dia per bulan, teman-teman. Ya, bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Nah, rumusnya ini ya, pokok pinjaman dibagi bulan selama pinjaman ya. Jadi kalau dihitung itu bulan pertamanya itu adalah 2.150.000. Nah, jadi ini nanti tinggal diikutin aja. Nah, kalau bulan kedua itu dapat 2.125.000. Nah, kalau tadi kan 12 juta ya. Tuh. Nah, bulan kedua itu 2.125.000. Lalu bulan ketiga 2.100.000 dan seterusnya sampai bulan ke-6. Gitu. Nah, ini kalau setelah dihitung semuanya ya, kalau setelah dihitung semuanya dalam bentuk perhitungan tabelan cicilan kredit. Gitu. Jadi dapat kita lihat teman-teman, ada perbedaan antara flat rate dan sliding rate. Nah, jadi perbedaannya kalau flat rate itu kan tadi 12.900.000 ya. Lalu yang satu lagi itu 12.525.000. Nah, ternyata ada sliding, ada selisih ya sebesar 375. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti tinggal di ini aja ya, tinggal dibaca, dipahami aja, nanti paham kok. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak mau tanya. Ya, bagaimana? Bapak, ini kan kartu kredit berbagai macam nih. Lalu untuk denda biaya keterlambatan kartu kredit itu sama atau beda-beda ya, Pak? Ya, dendanya itu akan berbeda ya. Hari pertama dan hari kedua itu akan beda. Dia biasanya pengalinya berdasarkan harinya gitu. Begitu, Farhana. Ada lagi? Iya, iya. Udah, ada makasih, Pak. Ada lagi? Saya mau nanya, Pak. Gimana? Itu kan ngitungnya tuh ada 3 metode ya. Itu biasanya tuh yang umumnya dipakai tuh yang mana, Pak?
Apa? Itu kan metode ngitung bunganya tuh ada 3 metode kan tadi Pak. Nah itu umumnya tuh biasanya pakai yang mana Pak? Oke, baik. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Nah, jadi kan perhitungan bunga itu kan ini ya. Ada 3 ya, flat rate ya, bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian juga angsuran atau cicilan pokok juga akan tetap sampai lunas ya. Lalu ada istilah sliding rate ya. Kalau sliding rate ini dia pembebanan bunganya setiap bulan ya. Tetapi kalau yang satu lagi ya, floating rate ini menetapkan besar kecilnya bunga kredit. Nah, bedanya apa Pak ya? Kalau flat rate itu dia hitungnya per bulannya sama. Per bulannya sama. Tetapi kalau metode sliding rate itu tiap bulannya beda. Nah, bank sering yang mana gunakan ya? Tergantung banknya ya, tergantung banknya. Apakah bank menggunakan flat rate atau sliding rate. Nah, jadi teman-teman itu harus paham dulu ya ketika minjam gitu. Ditanyakan, "Pak, ini saya nanti kalau pinjam menggunakan metode apa? Metode flat atau metode sliding rate?" Ya, kalau menggunakan metode flat ya, itu teman-teman mana untung? Flat rate atau sliding rate ya. Ini flat rate 2.150 ya. 2.150. Kalau yang menggunakan sliding rate itu ini 2 juta. Bentar. Kalau metode flat rate itu 12.900. Sliding rate 12.525. Yang murah yang mana? Yang sliding rate kan, sliding rate yang per bulan. Nah, otomatis teman-teman harus nanya ini tuh jelas-jelas gitu. Jadi intinya kejelasan dengan pihak banknya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana tips kita mengatur keuangan yang tepat dan terencana? Ya, udah pasti ya. Catat setiap pengeluaran secara rutin. Nah, kalau bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun itu dicatat. Nah, kedua, menerapkan prinsip ya, ini prinsip 50/30/20 ya. Istilahnya apa? Membagi 50% dari total gaji ya ke dalam pos kebutuhan atau kewajiban sehari-hari. 30 untuk memenuhi keinginan dan 20 sisanya masuk ke dalam rekening tabungan. Jadi kalau misalnya kalian punya gaji 4 juta ya, dibagi dong ya, 4 juta dibagi 50 berapa ya? Ya 2 juta, artinya 2 juta itu untuk kebutuhan sehari-hari ya kan? Lalu nah, dibagi lagi ya, 4 juta dibagi 30 berapa? Ya itu untuk keinginan kita ya. Untuk keinginan itu ya misalnya oh ini duitnya untuk beli baju, oh untuk makan-makan di restoran. Lalu sisanya itu baru masuk ke tabungan. Jadi gaji-gaji kita itu harus menerapkan 50/30/20. Nah, nanti ada juga tuh di minggu depan akan ada penerapan mungkin asuransi, berapa persen juga ada. Lalu sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan ya. Kalau penghasilan toh 4 juta ya jangan muluk-muluk ya. Jangan coba-coba makan di restoran Jepang ya. Kalau sekali-sekali mah boleh, jangan tiap hari. Ya kalau gaji misalnya 4 juta ya jangan jangan ikut-ikutan orang untuk beli pakaian yang mahal-mahal. Ya sesuaikanlah dengan kondisi duit kita ya. Gitu. Lalu tidak mengambil terlalu banyak cicilan ya, jangan terlalu banyak cicilan. Ada kalanya orang ini banyak cicilan teman-teman, gajinya aja 4 juta, cicilan mobil lah, cicilan rumah lah, cicilan motor lah, banyak banget ya. Jangan seperti itu. Jadi kita ngambil yang penting-penting aja. Lalu menggunakan fitur auto deposit ya. Kalau auto deposit ini ya seperti fitur gitu ya, fitur yang akan mempermudah kita dalam melakukan pinjaman. Lalu kumpulkan uang receh dalam satu tempat. Nah, ini
kalau kita punya duit teman-teman ya walaupun itu 100, 500, 200 itu ya dikumpulkan, masukin ke dalam botol gitu kan, masukin botol gitu. Itu kan lama-lama nanti kan banyak bisa ditukar duitnya. Kalau saya mah suka banget itu ya, walaupun 100, 200 mah saya simpan aja duit itu. Karena kan akan sangat bermanfaat teman-teman. 100 perak pun itu duit teman-teman ya, akan berharga. Teman-teman ada nggak yang suka ngumpulin duit? Receh. Ada nggak? Saya, Pak. Ya, kenapa kamu suka ngumpulin receh? Nggak apa-apa, Pak. Kumpulin aja. Kadang-kadang kan ada orang gengsi kan ya. Ih, duit 100, 200, 500 dikumpulin buat apaan? Nanti nggak laku. Ya, salah besar. Duit segitu mah lama-lama jadi banyak. Bisa ditukarin ke bank atau bisa dikasih ke pengamen kalau nggak mau. Bisa ditukar ke Indomaret, kan masih berlaku, ya kan? Gitu. Lalu kita buat skala prioritas. Nah, skala prioritas itu minggu depan kita akan belajar ya, bagaimana. Intinya kita akan memprioritaskan mana sih barang ini, apakah masuk pilihan pertama, kedua, atau ketiga. Lalu kita akan memahami selanjutnya tentang pajak. Kita akan bahas secara singkat aja ya. Pajak itu ini definisinya teman-teman ya. Banyak ya ahli yang menyatakan pajak itu. Ini juga ada menurut negara lain ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa Pak pajak ya? Pajak itu adalah sesuatu yang dipungut berdasarkan undang-undang. Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi dipungut negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan tentunya itu diperuntukkan pengeluarannya untuk pemerintah dan mempunyai tujuan lain ya untuk kesejahteraan dari warganya. Jadi mau tidak mau kita harus membayar pajak teman-teman ya. Nah, perbedaan pajak dengan apa? Dengan retribusi ya, apa? Ini dia ya. Nah, kalau retribusi itu kan mendapat kontraprestasi langsung ya. Nah, ini dia. Lalu perbedaan pajak lagi. Nah, dengan sumbangan dia akan berbeda ya. Jangan disamakan dengan pajak ya. Kalau sumbangan itu ya mendapat manfaat untuk penerima sumbangan. Nah, lalu fungsi pajak apa, Pak? Nah, ini dia ya. Ada fungsi anggaran ya, ada fungsi stabilitas, fungsi mengatur dan fungsi redistribusi pendapatan. Nah, ini ya yang paling penting. Bagaimana Pak ya kita menciptakan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Nah, ini pertama ya, kita harus paham ya bahwasanya program pelayanan yang baik itu kepada wajib pajak. Ya. Dengan adanya pajak, kita akan menciptakan pelayanan yang prima. Kedua, ciptakan prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak. Ya, teman-teman pernah lihat cara pelaporan pajak nggak? Enggak ya. Saya itu kalau saya lihat ya pelaporan pajak di Indonesia itu sebenarnya sudah mudah. Cuman ribet ya teman-teman, berbelit-belit ya. Nah, itu membuat orang-orang ya bagaimana ya mau sadar ketika mau bayar pajak. Ketiga ya, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. Ya masih efektif lah ya, walaupun masih perlu banyak belajar ya, belajar banyak di sistemnya itu. Ketiga, pemanfaatan law enforcement secara tegas dan adil. Artinya kekuatan hukumnya harus jelas. Lalu, 3 upaya generasi muda dalam meningkatkan kesadaran pajak. Nah, ini ya, bagaimana sih kita sebagai generasi muda supaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya pajak itu perlu ya, perlu banget dibayarkan ya. Pertama, dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang berkembang atau sedang booming di kalangan masyarakat. Nah, teman-teman kan sudah belajar nih perencanaan. Walaupun sedikit ya gambaran pajak, itu teman-teman harus sampaikan ke orang tua, ke keluarga bahwasanya pajak itu perlu dibayar gitu. Ketiga, membantu wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh
program studi administrasi fisikal Universitas Indonesia yang menyelenggarakan relawan pajak. Jadi kalau di UI itu mereka ada program ya untuk membantu masyarakat dalam membayar pajak. Ketiga, membantu menyukseskan tes Goes to Campus yang diselenggarakan oleh DJP dengan berpartisipasinya sebagai sekaligus mensosialisasikan. Artinya kalau misalnya ada program-program kayak gini teman-teman, kalau bisa ya berpartisipasi lah ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Udah paham atau masih ada yang mau perlu dipertanyakan? Jelas? Jelas ya? Saya ingin tanya, Pak. Apa? Silakan. Itu pajak itu minimal pendapatan berapa sih, Pak? Kita harus bayar. Pajak, oh ya, minimal pajak itu ya. Kalau di perusahaan itu 4 juta ya, 4 juta, 3 juta itu udah bisa bayar. Jadi sudah ada kewajiban kita membayar pajak. Itu pajak orang pribadi, gitu. Teman-teman ada belajar perpajakan nggak ya? Kalau saya dulu waktu kuliah S1 itu ada nama kuliah perpajakan. Itu lengkap perhitungannya ya. Bagaimana cara perhitungan pajak, orang pribadi, perusahaan, itu ada. Ada belajar nggak pajak kalian? Ada, Pak. Oh, ada. Semester berapa? Oh, enggak. Lagi SMK. Oh, SMK. Kalau di sini ada belajar nggak perpajakan? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Ya, kita kalau di perencanaan keuangan cuman lebih bagaimana cara mengelola pajak aja ya. Bahwasanya pajak itu wajib gitu. Tapi kalau masalah perhitungan kita nggak belajar. Perhitungannya itu khusus dipelajari di mata kuliah perpajakan. Jadi hitungannya banyak juga dia. Tuh. Oke, sampai di sini mau tanyakan nggak teman-teman? Gimana, jelas? Saya mau tanya, Pak. Oke, Lara, silakan. Misal di satu situasi tuh ada beberapa barang yang emang buat kebutuhan kita, terus itu tuh rusak gitu, Pak. Jadi kan kita harus beli. Kayak misal handphone gitu, terus dibarengan sama barang-barang lain yang benar-benar kita butuhin. Terus kita bingung gitu mau prioritasin yang mana. Nah itu gimana? Apa harus kredit berbarengan atau gimana? Coba saya konfirmasi, kan kurang jelas. Jadi kamu ini handphone kamu rusak, ya? Iya gitu? Iya, misalnya handphone rusak, terus berbarengan sama apa ya? Misal mahasiswa yang lagi skripsi terus laptopnya rusak gitu, terus bingung mau prioritasin yang mana. Oke, ya. Nah, handphone rusak, ya, laptop juga rusak, ya. Kamu lihat dulu, ya. Kira-kira yang paling besar keurgenannya yang penting itu yang mana? Apakah handphone atau laptop? Nah, kalau misalnya kamu lihat handphone itu lebih penting, kalau nggak ada handphone, ya kita mau komunikasi bagaimana? Ya kan susah, ya kan? Mau tidak mau, ya kita mau prioritaskan ya beli handphone dulu. Ya. Masalah nanti laptop bagaimana? Kan kita kuliah online ya. Online atau mau tidak mau kita kan nanti bikin tugas, kita ketik atau apa gitu ya. Ya, kalau seperti itu ceritanya, ya ketika kuliah kita gunakan handphone aja dulu gitu ya. Tetapi ketika bikin tugas, ya mau tidak mau sembari kita ngumpulin duit, ya kita pinjam laptop siapa, punya teman kek atau punya saudara kek, ya ketika kita membuat tugas gitu. Jadi kadang-kadang kita harus menurunkan sedikit ego kita ya. Nggak mungkin ya kita minta ke orang tua, Pak, handphone saya rusak, laptop saya rusak, mau keduanya dibeli gitu, nggak mungkin. Ya kecuali kalau orang tuanya punya duit. Nah, jadi mungkin orang tuanya ya memprioritaskan beli handphone dulu gitu, karena itu lebih penting. Seperti itu Laras. Jadi minggu depan kita akan belajar ya bagaimana cara menentukan ini masuk skala prioritas atau tidak.
Jadi ada dalam bentuk tabel gitu ya. Bagaimana cara nentuin gitu. Ya, Pak, makasih. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Dan itu sudah saya upload semua di materi, teman-teman. Teman-teman tinggal pelajari. Di YouTube juga sudah saya share linknya. Dan untuk minggu ini kita ada tugas atau kagak ya? Coba lihat dulu ya. Di minggu minggu sekarang nggak ada kita ya. Nggak ada. Kita baru ada tugas di minggu kelima. Oke, baik teman-teman. Oke, tugasnya silakan yang belum saya tunggu hari ini gitu ya. Tadi kata temannya ada yang nggak bisa diupload ya di Olu, silakan japri langsung. Insya Allah hari Minggu nanti akan saya nilai. Baik teman-teman, demikianlah perkuliahan kita ya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi